got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Together forever, forever for real. Close your eyes, we will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the light, show me the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dan Ibu semua, saya Pak. Kita mulai Pak. Adik-adik, terima kasih atas kata ibu kita ya sudah datang di stasiun TV kita Padang Panjang. Ini tas berapa? Kamu di semua ya? Oke, kasih di semua. Nah, tujuannya ke Padang Panjang dari Kalimantan Panjang itu berapa? Sambil main, boleh sambil main ya. Tapi tetap pokoknya harus lah. Oke, pertama kita di sini jelas mengenal gempa bumi dan tsunami. Kenapa? Karena BMKG Padang Panjang itu disebut Stasiun Geofisika Padang Panjang. Udah ada ya pelannya di depan tadi? Ya. Nah, kenapa disebut Stasiun Geofisika? Karena memang tugas BMKG Padang Panjang ini untuk pengamatan gempa bumi dan tsunami. Ya, gempa bumi yang bagaimana? Gempa bumi yang akibat dari pergerakan lempeng. Contohnya, kalau gempa bumi gunung api, nah itu beda lagi petugasnya. Itu dari Badan Vulkanologi dan Bencana Geologi atau BPMBG. Nah, terus kita sudah kenal dengan gempa bumi belum? Udah. Gimana kenalannya? Kenalannya gimana? Dikasih goyangan gitu ya? Udah ngerasain gempa kan? Kapan pada gempa terakhir? Tadi malam. Tadi malam terasa nggak? Iya. Ada yang merasa, ada yang enggak ya? Berasa apa tadi gempa tadi malam? Nggak tahu? Wah, nggak tahu sih. Ada yang ngerasain gempa? Yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Berapa tadi kan? 4,6. Tahu dari mana? Dari BMKG. Dari Instagram. Ya. Instagram sama tujuannya ya. Jadi terakhir berdasarkan gempa tadi malam. Jadi sudah kenal ya gimana rasanya gempa. Nah, sekarang kita lebih kenalan lebih dalam lagi, kenalan lebih jauh lagi tentang gempa di bawah. Oke, kita mulai ya. Nah, ini dia kita lihat dulu jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Apa aja penyebab gempa bumi itu? Macam-macam ternyata. Pertama, ini gempa bumi tektonik. Gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan secara bumi atau lempeng tektonik bumi. Terus lagi gempa
kabut vulkanik, gempa bumi akibat aktivitas meletusnya gunung api atau aktivitas gunung api itu sendiri. Nah, kalau gempa bumi tektonik ini dampaknya sangat besar dan sangat luas. Nah, contohnya ini satu jalan sampai hancur ini, satu badan jalan berbeda, ada gempa akibat gempa tektonik ini dirasakan oleh banyak orang dan wilayah yang luas. Gempa ini sangat sering terjadi di Indonesia dan sangat merusak, banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Terakhir, gempa yang menimbulkan kerusakan yang gempa yang mana? Cianjur, benar. Jadi kita rasain ya, karena korbannya sangat banyak dan kerusakannya juga sangat parah. Nah, tidak kita rasakan gempa merusak yaitu pada tahun 2009 dan belum lahir ya. Dari yang lahir yang belum ya, masih OTW ya. Ini akibat dari gempa bumi tektonik dirasakan oleh banyak orang. Akibatnya juga sangat luas dampaknya. Sedangkan gempa bumi vulkanik ini, gempa buminya hanya dirasakan oleh orang-orang sekitar gunung api aja. Akibat yang besarnya jauhnya paling kali ya letusannya. Tapi kalau gempa buminya tidak menimbulkan korban. Tapi kalau letusannya baru menemukan korban jiwa. Sampai paham? Paham ya? Oke. Terus ini lagi gempa bumi runtuhan. Gempa akibat runtuhnya gua alam. Jadi ketika suatu gua terowongan atau gua batu runtuh, itu menimbulkan getaran juga. Tapi getarannya kecil dan hanya dirasakan oleh orang-orang sekitar lokasi ini aja, luas seperti ini aja. Sedangkan gempa bumi buatan, gempa bumi akibat ledakan nuklir, tambang atau palu yang dikumpulkan ke bumi. Nah, ini ya menimbulkan getaran juga nih bagi nuklir ya, nuklir, ledakan tambang itu menimbulkan getaran juga. Jadi intinya dari gempa itu apa? Getaran. Ya, getaran yang dirasakan. Getaran yang menjalar di permukaan bumi yang dirasakan oleh manusia. Nah, itu disebut gempa bumi. Sampai sini paham? Jadi apa tadi jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya? Gempa tektonik. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke gempa bumi tektonik seperti yang bilang tadi. Dan sekitar saya khusus untuk pengamatan gempa bumi tektonik. Gimana gempa bumi tektonik itu? Ini ya, gempa bumi. Jadi satu. Maksudnya ya, masuk larutnya nanti. Oke, gempa bumi tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng atau plak tektonik. Gempa ini terjadi akibat misalnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng majuan. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Terus, gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan energi yang cepat yang mendadak sepanjang bidang sesar, di mana gempa terkonsentrasi di batas lempeng. Nanti kita lihat apa itu batas lempeng. Pelepasan energi itu apa? Terus ini ya, pergeseran lempeng ke tektonik itu kayak apa? Mungkin kita lihat ya. Pelepasan energi dari sumber gempa diradiasikan ke semua arah. Maksudnya dari satu gempa itu disebarkan ke semua arah. Energinya ini dalam bentuk gelombang yang menyebabkan goncangan dan pergerakan tanah yang bisa menyebabkan gelombang. Instrumentasi atau alat yang sensitif merekam gelombang gempa di seluruh dunia. Jadi walaupun gempanya di Padang atau di Mentawai sampai di Amerika sana tetap tercatat. Ya, tercatat aja, tapi tidak dirasakan. Sampai sini paham? Udah nih, paham ini. Oke, kita lanjut ke belakang dia. Ya, kita balik dulu ke mulut dulu. Atau kita masuk dulu ke bagian dalam bumi. Kita dalam dulu ke lapisan bumi. Kita tahu ya lapisan bumi itu berapa lapis? Tahu ya? Lapisan paling luar apa namanya? Kerak bumi. Ya, lempeng atau kerak bumi. Yang tempat kita berdiri sekarang ini berupa tanah dan batuan itu disebut lempeng atau kerak bumi. Iya, lempeng bumi itu terdiri dari lempeng benua, kontinen, lempeng samudra. Ini lempeng samudra. Kontinen ini lempeng benua. Jadi kita kalau pulau dibelah, pulau rebus, kita rebus pulaunya, kita belah ya, jangan dipecahin, tapi dibelah. Iris juga pakai pisau tajam. Kan kelihatan lapisan-lapisannya ya. Lapisan paling luar apa? Kulit telurnya ya, cangkangnya. Nah, itu kalau di bumi, itu mirip itu. Kalau di bumi itu berarti
bagian kaki atau litosfer tempat kita berdiri sekarang ini. Itu tinggal sekarang ini namanya litosfer atau kerak bumi. Terus bagian yang kuning itu di bumi disebut ini bagian mantel. Nah, kalau di flora tadi bagian mantelnya itu bagian titiknya ya, putihnya itu dia udah mengeras ya. Tapi kalau di bumi dia berbentuk cairan kental atau magma, batuan kental, batuan yang cair tapi dia bentuknya kental. Seperti magma gunung api, tahu ya? Magma gunung api, nah itu isi dari lapisan mantelnya. Terus di bawahnya lagi kalau di bawah lapisan putih. Nah kalau di bumi kita lapisan inti di bumi. Kalau di bumi itu sangat panas. Bumi itu mulai dari lapisan mantel ini sampai ke pusatnya makin lama suhunya makin tinggi, makin panas. Nah, kita ingat ini bagian mantel tadi terdiri dari berupa batuan yang meleleh atau cair tadi ya, kental ya. Nah, di bawahnya ada bagian isi bumi yang lebih panas lagi. Ini kita diharapkan ini. Kita mabuk air. Bagian api ini berupa inti buminya. Nah, bagian air ini. Halo, masih fokus ya. Nah, bagian air ini berupa mantel bumi. Kalau di bumi. Terus kita taruh beberapa potongan kayu di atas air ini. Itu ibaratnya bagian kerak bumi atau lempeng bumi. Jadi lempeng bumi itu nggak satu utuh kayak kulit telur, tapi dia berupa lempeng-lempengan seperti bola kaki. Tahu ya? Bola kaki yang dulu masih segi lima ya. Nah, seperti itu lempeng bumi kita. Jadi nggak satu utuh bulat itu enggak, tapi dia berupa lempeng-lempengan. Nah, ini kita taruh beberapa potong kayu yang kita misalkan sebagai lempeng bumi tadi. Ketika air mendidih ini, lempeng potongan kayu tadi bergerak nggak? Bergerak ya. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena airnya mendidih. Ya, mendidih ini berarti melakukan proses arus atau proses konveksi atau arus konveksi. Maksudnya apa? Bagian air yang mendidih dia akan turun ke bawah menuju menggantikan air yang panas bawah nih. Air yang panas naik ke atas sehingga dia seperti kita lihat mendidih, gumpal-gumpal di atas ya. Tapi sebenarnya dia melakukan arus konveksi. Nah, begitu juga bumi kita. Akibatnya arus konveksi bagian mantel ini bagian kerak ini juga ikut bergerak. Nah, pergerakannya gimana? Yuk, akibatnya apa? Kalian continental drift. Konsentrasi itu maksudnya pergerakan benua. Let's travel back in time and watch continents move. Kita balik ke jutaan tahun Moving yang back lalu. in time, the Bagaimana Himalayas and Mount Everest disappear as the collision between India and Asia is reversed. di Asia ini ya, Climates are changing. Antartika dan Australia joins Antarctica as India approaches. dan India. Going back 150 million years, the continents are joined in three large pieces. South America and Africa are on one landmass. Ternyata satu benua besar. Gabung India, Australia, and Antarctica form a second. dan menjadi benua North besar. America, Europe, and Asia make a third. 225 million years ago, the supercontinent Pangaea exists. Ternyata dia Watch this berubah movement as satu a benua curve besar going forward in time. As Pangaea splits into three large pieces, the Atlantic Ocean starts to form. India starts its race to collide with Asia. As the continents take their current locations, India and Asia collide, and the Himalayas and Mount Everest appear. What is next? Jadi dari videonya apa maksudnya? Dulu karena ada pergeseran sebelum bumi kita seperti sekarang ini, sekarang ada berapa benua? 5 kan? 6 benua ya. Nah, ada 6 benua. Nah, ada benua Asia, Afrika, Antartika, lagi Eropa ya. Benua Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, dulu ternyata ada satu benua besar yang seperti disebut tadi namanya Pangaea. Kenapa dia bisa berubah sekarang menjadi 6 benua sekarang? Karena ada arus konveksi tadi, arus di dalam bumi yang seperti air mendidih tadi. Dia menggerakkan lempeng-lempeng tadi, benua-benua tadi. Jadi berubah dia. Terus itu jutaan, ada ratusan juta tahun yang lalu. Jutaan tahun yang akan datang, bentuk benua kita mungkin tidak berubah. Mungkin ya, selama masih ada arus konveksi tadi. Arus konveksi tadi terjadi akibat apa? Akibat perputaran bumi. Jadi selama bumi ini masih berputar, jadi perubahan zona benua itu akan terus terjadi. Gitu. Akibatnya apa? Ini dia lempeng-lempeng tektoniknya itu. Nah, ini sebut lempeng tektonik tadi. Lempeng-lempeng yang bergerak tadi itu. Ini dia lempeng Pasifik, ini
Australia, lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, atau Eurasia. Ini lagi bergabung sama Eropa. Indonesia Ini Afrika. Nah, ternyata bumi itu terdiri dari kumpulan lempeng-lempeng yang menyatu, kulit bumi tadi. Nah, antara lempeng tadi itu ada pergerakannya saling mendekati, itu mendekat antara lempeng tadi itu. Terus ada dia saling menjauh, itu jadi satu ke sana. Terus ada juga yang saling berpapasan, mana dia? Berpapasan. Sebelah sini, berpapasan di sini. Bergeseran dia, bergeser. Seperti ini dia jenis pergerakannya. Ada di bagian sini, gerakan yang saling bertumbukan. Di bagian sini, yang saling menjauh. Ini kita namanya kantong. Ini, kita lihat ya. Ini dia, ini lempeng. Ini lempeng juga. Ini bergeraknya saling menjauh. Kalau sekarang ini saling mendekati. Satu dekat ke sini, satu dekat ke sini. Satu bagian yang ini lebih keras daripada bagian lempeng yang ini, sehingga yang lempeng ini menyusup masuk ke bawah lempeng yang lain. Sedangkan lempeng ini jadi berlipat-lipat ya. Terus ini kantong saling berfungsi. Nah, di tempat-tempat pertemuan antara lempeng ini yang saling jauh, saling mendekat, dan saling berdekat di sini ini, dan di sini tempat terjadinya gempa bumi. Sampai sini paham loh? Dikit ya. Nah, ada video lagi sini. Nah, kita lihat video ini biar jadi lebih mudah. Gambarannya jadi seperti itu. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi ketika gempa bumi itu kita rasakan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bumi itu? Bisa nggak bayangin? Nah, masih bingung ya? Nah, sekarang ibu ibaratkan tadi ada dua lempeng ya, lempengnya saling bertemu. Kita ibaratkan ya, yang saling menyambung tadi, saling masuk ke bawah lempeng yang lain tadi ya. Nah, kita ibaratkan meja. Halo, tadi sama ibu ya. Meja ini sebagai lempeng yang pertama, lantai sebagai lempeng yang kedua. Ya, ini kita kasih dorongan. Lempeng tadi saling bergerak ya. Nah, meja ini ibu dorong, tapi di depannya ada batu di meja. Nah, sedangkan meja ini harus terdorong terus. Kita dorong terus gitu kan? Dia terganggu nggak? Terhalang ya. Kalau di bumi itu namanya terkunci. Nih ada lempeng.
tercatat sebagai gempa bumi, getaran gempa bumi. Makanya gempa getaran gempa bumi itu bisa sangat kuat. Enggak? Nah, sedangkan gempanya kemarin gimana jaraknya? Yang tadi malam jauh 8 km dari Padang ya, arah ke pesisir. Tapi sampai di Padang dirasakan hanya cuma 4 km. Apalagi yang di Cianjur sana, kekuatannya berapa? 6,6 ya? Ya, 6,6 itu di darat dekat rumah orang. Di bawah rumah orang itu katakannya, makanya banyak rumah yang rusak. Jakarta rusak, rumahnya runtuh, jalannya terbalik, kan? Itu akibat Kegaran ku demo. jadi itu yang terjadi adalah sangat Itunya di tanganku. yang Ototnya. Ototnya. jadi yang kita lakukan sekarang adalah itu benar. Nah, ini dia. Daerah sumber gempa bumi kita. Kalian dulu. Ini dia. Zona subduksi yang disebutkan tadi. Ini dia. Dari sini yang menunjang ini disebut zona subduksi. Jadi di antara perbesaran benteng dengan yang di bawah ini tempat-tempat terjadinya gempa bumi. Kalau dia nggak lurus masuknya, dia akan melepaskan kekuatan gempa bumi. Dan ada juga sesar Sumatera, ada sekali patahan di Mentawai ini. Terus patahan semangku atau sesar semangku di sini. Nah, di Sumatera Barat ada 3 sumber gempa. Ya, ada 3 sumber gempa. Kalau di Jawa Barat kemarin banyak sesarnya, tapi di darat aja lebih banyak daripada di lautnya. Kalau kita dapat 3 juga. Berbahaya nggak? Kalau nggak gempanya di laut, gempanya pernah di darat. Kalau nggak di Mentawai gempanya di Padang Panjang. Jadi di mana-mana di Sumatera Barat ini rawan terjadi gempa. Oke, nah sampai sini paham? Nah, sekarang kita lihat sesar semangku tadi atau sesar Sumatera tadi. Nanti kalau dilihat dari atas, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya nama Siano yang tinggi, tahu ya? Nah, itu tuh akibat dari sesar Sumatera tadi. Ceritanya, terus terdapat di Gunung Merapi, Danau Singkara, terus di Kota Solo, Danau Atis, Danau Bawah. Nah, itu juga akibat dari sesar Sumatera tadi. Tadi OP-nya Boleh. Oke, Sabar, masih paham? Iya boleh. Ini boleh, mau ngomong lainnya juga nggak apa ya. Terus ini dia. Baik, kita Sumatera Barat. Oke. Ini apa ini? Kalian tahu gambar apa? Pesta. Pesta apa? Pesta gempa ya. Maksudnya kita ini gempa-gempa yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Nah ini dia. Ini merah, kuning, hijau. Ini adalah gempa-gempa yang pernah terjadi di Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir. Banyak ini? Banyak. Jutaan, ratusan. Pernah dalam sehari aja waktu gempa Mentawai tahun 2018 itu dalam sehari ada 100 gempa dan meningkat 100 lebih gempa yang kami catat. Hari aja berarti setahun. Ya, jadi gempa itu sangat sering terjadi. Rata-rata 2 atau 3 kali sehari ada gempa terus. Tapi ada yang kita rasakan dan ada yang tidak kita rasakan. Ya, ini dia. Ini sesi kita Sumatera Barat. Sedangkan ini gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Merah, kuning, hijau, biru. Merah ini maksudnya gempa-gempa dengan kedalaman kurang dari 30 km di bawah bumi, dari permukaan bumi. Yang putih kedalamannya 30 sampai 60 km. 30 sampai 300 km. Sedangkan yang hijau lebih dari 300 km kedalamannya. Gempa bumi dalam atau sangat dalam. Ini lihat, banyak ya. Dari Kalimantan dikit baru. Cuma gempa dari Kalimantan. Jadi sepanjang jalur produksi tadi, pertemuan atau lempeng tadi itulah pusat gempanya. Ya, sedangkan di dunia, iya, nah, lebih banyak lagi. Benar ya, di pertemuan antara lempeng tadi, ingat siapa tadi lempeng apa? Lempeng Pasifik. Ya, betul. Lempeng Pasifik. Ini dia. Di tempat pertemuan antara lempeng tadi, ternyata benar tempatnya terjadi sumber gempa. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kita dulu ya. Sekarang kita lihat untuk peralatan memantau gempanya. Ya adalah. Iya, nama alatnya apa? Nama gempa? Seismograf. Ya, seismograf. Seismograf. Kalau seismometer juga boleh. Seismometer satuan ya. Nah, ternyata
dulu ya, dinas di sekitar itu kita sering ada gempa juga. Jadi dia bikin pencatat gempanya seperti ini, berupa bejana dari penduduk. Ini berat nih, tingginya hampir sampai 2 meter, berarti tinggi ya, besar dan berat. Terus di sini ada kepala-kepala nangganya, ini ada kodok-kodok di dalam cukup berat. Terus di mulut nangga ini ada kelereng. Jadi ketika gempa bumi terjadi dan bejananya ini terguncang, kelerengnya akan jatuh ke mulut kodoknya itu. Jadi banyaknya kelereng yang jatuh menentukan besarnya kekuatan gempanya. Terus orang Jerman bikin pencatat gempanya di atas kertas. Jadi ya, terus ini bentuk portable-nya. Sekarang BMKG memasangnya seperti ini. Ada seismic station namanya. Seismic station kita ada pasang sensornya di sini di bawah tanah atau di atas tanah bangunannya. Terus ada parabolanya untuk pengirim sinyal gempa melalui satelit. Maka dikirimnya ini sinyal dari alam ini dan bisa ada gempa tercatat di sini. Jadi sudah memakai komputer semua, sudah digitalisasi semua. Nah zaman kita sudah dengan komputer. Kalau dulu ibu masih pakai kertas ya. Jadi kita ada gempa tercatat di sini. Kita buka kertasnya dulu, kita ganti yang baru, kertas yang dikembangkan yang ada tercatat tuh. Ambil penggaris, yang besar dan pensil. Ukur dulu. Kemudian ini dulu. Misalnya, nah kita ukur dulu. Berapa panjang ini dari sini? Berapa tingginya? Berapa panjang ini sampai ke sini? Berapa panjang ini sampai sini? Dihitung pakai rumus. Lama itu. Lama itu 1 jam baru bisa dapat. Sekarang belum 5 menit sudah bisa kita dapat keputusan. Oke. Ya. Gempa bumi. Ini dia. Semua itu motor ya? Identitas yang kita lakukan mesti mengikuti kekuatannya. Ini ya sekarang intensitasnya mulai dari 1 energi sampai 12 energi. Tulisannya nggak jelas ya? Tulisannya di zoom. Oke, terus ini tanpa gempa bumi apa? Pertama, Ya udahlah, nggak apa lah. gravitasi atau tekanan kekuatan 5,1 tanah terbelah. Apa lagi? Nih, regenerasi dan longsoran. Dijanji tidak terjadi ya. Nah, terus yang kita takutkan adalah tsunami dan bisa mengakibatkan kebakaran juga. Ketika ada masa atau apa namanya ada konsepsi, nah bisa menimbulkan kebakaran. Nah, kita ke tsunami. Nih, pengertian dari tsunami itu nanti berasal dari bahasa Jepang ya. Nih, kenapa dipakai kata tsunami? Karena untuk memperingati tsunami pada 12 Juni 1892 di Jepang terjadi puluhan ribu 22 orang meninggal korban. Terus rangkaian gelombang itu yang menghantam pelabuhannya. Maka sejak peristiwa ini kata tsunami dipakai sebagai kata internasional yang artinya suatu pelabuhan, tsunami, gelombang. Oh, tsunami. Ini dia tsunami yang pernah terjadi di Jepang. Ini di Jepang pada tahun 2009. Ya. Apa penyebab dari tsunami? Ini Apa tulisannya gitu? Bahasa Arab, bahasa Aliyah. gempa bawah laut. Bagus ya. Nah, ini gempa ini ketika terjadi di bawah laut dengan kedalaman kurang dari 30 km, magnitudonya besar dari 7 skala Richter. Terus terjadi deformasi vertikal. Maksudnya ini satu bagian segi dasar laut itu ada bagian yang turun dan satu bagian naik, sehingga menimbulkan gelombang di atas. Jelas itu udah. Dan ini letusan gunung api. Letusan gunung api ini terjadi akibat adanya letusan di bawah laut. Misalnya kayak Krakatau ya. Nah, letusan Krakatau pada tahun 1803 bisa menimbulkan tsunami. Terus ini balik longsoran di dasar laut. Ketika ada bagian tepi di dasar laut itu mengalami longsoran akibat gempa, dan itu bisa menimbulkan tsunami juga. Misalnya pada peristiwa gempa Palu, tsunami Palu. Terus jatuhnya meteor. Ini sangat jarang terjadi. Karena meteor yang jatuh di tengah tsunami ini dengan diameter besar dari 1 kilo. Jadi meteornya sangat besar. Biasanya meteor itu sampai ke bumi habis ya. Habis karena terbakar dalam besar ozon atau atmosfer yang kena gesekannya. Gitu. Gimana proses terjadinya tsunami akibat gempa bumi tektonik?
gempa yang Ibu bilang tadi, ketika dia melepaskan diri dan menimbulkan gempa dari utara, ini mengganggu kolom air laut di atasnya sehingga menimbulkan gelombang. Dan menurut gelombang ini segala arah, apalagi menuju pantai terdekat. Ini dia yang kemungkinan terjadi di tsunami atau megatrust kita panjang. Pernah dengar ya megatrust? Yang tsunami pada bakalan kena tsunami bakalan utara pas gila itu. Nah, prosesnya seperti ini. Kalau terjadi gempanya sangat besar ya, lebih dari 7 skala Richter. Inilah proses terjadinya tsunami. Gimana bentuk gelombang tsunami itu? Ketika ada satu patahan di dasar laut, atau bagian naik ke atas, daripada naik ke bawah, sehingga massa air laut yang di atasnya ini terganggu dan menimbulkan gelombang. Seperti kita meletakkan batu ke atas air. Gelombang ini ketika dia di tengah laut, dia tidak tinggi, tapi sangat cepat. Kecepatannya sama dengan kecepatan pesawat jet. Dan bisa menimbulkan air laut surut. Jadi pantai ini dari jauh seperti ini. Terus dari tengah laut ada bau menyengat, bau garam, bau asin gitu kan, bau amis. Terus burung-burung dari tengah laut ini langsung terbang buru-buru ke daratan dari arah laut, ada bunyi gemuruh dan terlihat seperti tembok air besar yang mengarah ke daratan. Ketinggiannya ini bisa sampai 20 meter. Ini bukan satunya, sepatunya aja. Gelombang tsunami ini tidak sekali, bisa berkali-kali. Kira-kira seperti itu, kenapa terjadi tsunami? Takut ya? Enggak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Udah pernah dikasih tahu belum? Tanda-tanda tsunami gempa yang tsunami. Nah, kita punya semuanya 20-20. Ingat ini, tolong kanalkan kepalanya. Karena dari semua, tinggalnya pinggir laut ya. Dalamnya pas pinggir laut, benar? Iya. 20-20. Ketika kita merasakan gempa yang sangat kuat, kalau berarti ini. Tolong ini, diingat terus ini. Ketika kita merasakan gempa yang sangat kuat, yang bisa kita berdiri langsung jatuh lagi, nggak bisa berdiri tegak, gitu kan? Dan tepat lamanya lebih dari 20 detik ya. Berarti itu kemungkinan gempa yang menimbulkan tsunami. Tanpa tunggu informasi apapun, gitu kan? Segera dari tempat yang tinggi. Kemarin udah drill kan? Udah ya Pak ya? Udah ikut ya? Sampai 7. Nah, kalau misalnya ada gempa seperti itu tadi, gempa yang kita rasakan nggak bisa membuat kita berdiri tegak, itu kita langsung setelah gempanya berhenti langsung ke tempat yang tinggi. Tempatnya di mana? Tempat tingginya? Udah tahu? Udah tempatnya di mana? Di sekolah atas ya, di lantai paling atas ya, di jalan atas ya. Nah, setelah gempa kita berhenti gempanya, kita langsung ke atas ya, langsung ke atas. Gak usah tunggu info gempa, gak usah lihat air laut surut apa enggak. Mudah-mudahan tsunami-nya nggak datang ya. Kita tenang terus, jangan sampai terjadi tsunami. Tapi walaupun tsunami-nya datang atau enggak, kita harus segera ke atas. Ya, tolong diingat itu. Karena kenapa? Karena gelombang tsunami itu sangat berbahaya untuk orang di wilayah. Beda sama gelombang laut. Walau kita asli orang dewasa, kita masih bisa berenang kan? Beda dengan tsunami. Kalau cuma 50 sampai 14 kaki sedang aja, nah kita nggak bisa berdiri karena akan disapu oleh gelombang. Gelombangnya sangat kuat. Kita nggak akan bisa berdiri tegak. Kita pasti akan disapu, walaupun cuma setengah meter. Oke, sampai sini paham ya? Mau ingat nanti insya Allah kita datang lagi ke sekolah adik, memberitahu bagaimana kita caranya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Iya, insya Allah tanggal 1 ya. Tanggal 1 kami datang lagi ke sekolahnya. Mau? Boleh nggak? Ya, itu dulu ya. Nah, mungkin sampai itu aja dari Ibu. Kita lanjut ke bawah. Habis itu. Sekali lagi selamat datang di Ruang Operasional Stasiun Geofisika kelas 1 Padang Panjang. Bersama saya Yoga Suara, operator, dan ada Ibu Widya, ada Ibu Yunti, sama ada Bapak Hafiz yang kelompok sebelah sana. Oke, kita
langsung ya, di ruangan ini itu kami pegawai BMKG operator itu bekerja menganalisa gempa bumi. Jadi semua gempa bumi di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya itu tanggung jawab kantor ini. Dan juga jika ada gempa bumi terjadi di wilayah Sumatera seperti Aceh atau Bengkulu dan kantor mereka tidak mampu memberikan informasi gempa bumi, misalnya karena di sana mati lampu atau tidak ada sinyal, maka backupnya adalah kantor ini sampai dari utara Aceh, dari Aceh sebelah utara ya, sampai ke Jawa Barat. Jadi Jawa Barat seperti Banten itu kalau mereka tidak bisa mengirimkan info gempa karena suatu hal, kantor ini juga yang menjadi backup salah satunya. Ini adik-adik semua lihat ada 3 layar di sini. Jadi layar yang sebelah sini ini namanya data exchange. Gunanya untuk pertukaran informasi gempa bumi di seluruh Indonesia. Jadi apa yang ada di sini ada juga di layar yang sebelah sana. Nanti kalau adik-adik keluar itu namanya WRS. Yang di situ bentuknya peta. Jadi gempanya di mana itu petanya. Kalau teksnya kayak apa, pesannya kayak apa, ini pesannya. Ini data exchange. Kemudian layar yang di tengah ini adalah informasi gempa bumi terakhir yang dianalisa di kantor ini. Jadi terakhir di kantor ini ada gempa 7 jam yang lalu di wilayah Laut Cina Selatan. Seperti ini parameternya. Magnitudenya tidak muncul, ada kedalamannya 750 kilo, lokasinya di mana, jamnya jam berapa adalah UTC dan sebagainya. Kemudian di layar sebelah sana adalah getaran bumi secara real time. Tahu getaran bumi? Jadi dari atas bukan? Nah, saya jelaskan lagi lah singkat. Jadi bumi ini tuh bergetar. Ada gempa bumi atau nggak ada gempa bumi. Jadi bumi ini ada getarannya sama kayak adik-adik kalau pegang denyut nadi di sini. Ini kelas 7 ya, sama ya? Kayaknya di pelajaran Penjas mungkin sudah pernah diajarin kalau kita bisa merasakan detak jantung lewat nadi yang ada di bagian tangan. Nah itu sama, jantung kan berdetak terus nih. Sama bumi juga, bumi itu bergetar terus, berdetak terus. Detakannya seperti apa? Nah seperti coretan pulpen bocor tuh, seperti itu bentuknya. Jadi ketika ada gempa, nanti juga kami operator itu melihatnya di layar sebelah sini. Ada di sebelah sana juga ada layar untuk bekerja. Kalau ini untuk pihak media massa. Jadi ketika ada gempa bumi atau ada adik-adik ini misalnya kunjungan yang jumlahnya ini kan karena banyak, jadi dua-duanya kami pakai. Kalau lebih sedikit biasanya ke sini dulu, karena di sebelah sana area steril seharusnya. Ketika ada urgensi, ada gempa bumi dirasakan, yang ada di sana hanya operator. Nah media itu juga cuma sampai di sini. Ini yang mereka foto. Oke, ini gempa bumi. Selain gempa bumi, kantor kami juga menganalisa kejadian petir. Jadi dari sini mungkin adik-adik tidak kelihatan, komputernya yang di ujung sebelah sana nggak kelihatan. Itu tuh mencatat kejadian petir, dia terjadi petir di mana, di setiap hari. Nanti kita bikin laporannya setiap bulan. Itu gunanya apa? Kalau misalnya ada pihak asuransi misalnya, atau dari pihak telekomunikasi, dari Telkom. Ada adik-adik yang orang tuanya kerja di Telkom nggak? Kayaknya nggak. Nah misalnya ada kan, ketika alat mereka tiba-tiba rusak, mereka salah satunya kesini dulu. Ada petir nggak di situ, di depan alat itu? Kita lihat alatnya kita, ada petir nggak di situ? Kalau ada, mungkin alatnya rusak karena kesambar petir. Kalau tidak, mereka cari lagi. Itu petir. Selain petir, kita juga melakukan pengamatan hilal. Jadi hilal setiap bulan selain Ramadan dan Syawal, kami lakukan di Pariaman. Di Pariaman di Pantai Cermin itu, setiap bulannya kita bawa alat ke sana, bawa teropong untuk melakukan pengamatan. Jadi untuk membuat kalender hijriah. Sementara untuk hilal bulan Ramadan dan bulan Syawal, kita berkoordinasi dengan Kementerian Agama mau pengamatan di mana, jadi kita ikut pengamatan sama mereka. Terakhir selain hilal, kita juga ada namanya pengamatan magnet bumi. Kalau ini mungkin materinya agak terlalu berat ya untuk dari kelas 7, karena magnet bumi ini mungkin nanti SMA baru belajarnya. Intinya magnet bumi ini diamati untuk mengupdate jalur navigasi pesawat atau navigasi kapal, yang paling umum seperti itu. Jadi ketika ada perubahan kondisi magnet bumi, kita harus mengupdate autopilotnya pesawat itu seperti apa, autopilotnya kapal jika ada seperti apa, dan pengetahuan terkait pemetaan seperti apa, itu juga dia. Saya kira itu yang kami kerjakan di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau kelompok yang sebelumnya tadi, suaranya mereka asalnya. Ada yang bertanya nggak? Kita ya di sini santai aja karena ruangan ini memang ruangan bekerja. Kalau tadi di atas kan teorinya seperti apa, prakteknya itu di sini. Di mana kita menghasilkan informasi gempa bumi itu ya di sini, dari melihat sinyal yang ada di sana, mana sinyal gempa, mana bukan.
Tanya aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Gak apa-apa, kalian disuruh tugas bikin apa sih? Tanya aja sini. Gimana cara Contohnya, kalau sinyal gempa itu kayak gimana? Apa tanya? Silakan. Agak keras suaranya. Alat yang ini cara kerjanya. Jadi pertanyaannya bagus. Siapa namanya? Beatrice. Nanti ibu dikasih nilai tambah ya. Jadi ini pertanyaan bagus, gimana cara kerja alat ini. Oke, adik-adik tahu pegas kan? Berarti gampang. Cara kerjanya sama kayak pegas. Jadi alat kita itu kan bentuknya mirip seperti tabung. Ada tabung, ada isinya. Isinya itu seperti pegas sederhana. Nanti ketika dia terkena getaran, pegasnya itu bergetar. Nah, ini mungkin adik-adik nanti kalau mau ngide di rumah itu kan beli magnet. Adik-adik bisa beli magnet, bisa beli kumparan. Kemudian magnet itu adik-adik gerakan di dalam kumparan, maka akan muncul listrik. Ini mungkin nanti materi kelas 8 atau kelas 9 ya, agak terlalu berat tapi gambarannya seperti itu. Jadi alat kita ini magnet, pegas. Pegas ini ada magnetnya. Nah, ketika pegasnya bergetar, otomatis magnetnya kan dikelilingi kumparan yang bergetar itu. Nah, yang muncul listrik. Jadi yang saya bilang tadi ini adalah getaran bumi, sebenarnya getaran listrik yang menggambarkan getaran bumi. Karena kan bumi kalau dikasih pensil nggak bisa gambar, walaupun getarannya seperti apa. Walaupun kita kasih pensil di pegas itu, pensilnya nggak akan gerak karena pensilnya terlalu berat. Berbeda dengan pegas yang lebih ringan. Dan kita pakai sama magnet menjadi listrik. Nah, listriknya yang muncul di sini. Listriknya itu dia naik turun. Kita mencatat nilainya berapa. Pas naik dia angka berapa, pas turun angka berapa. Setiap berapa milidetik sekali. Jadi bukan hitung 1, 2, 3, tapi ada hitung 1, ada yang udah 10 kali naik turun, ada yang udah 20 kali, tergantung alatnya sendiri. Jadi prinsip kerjanya sederhana ya, prinsip pegas aja. Jadi dia pegas, ketika terkena getaran bersama magnet menghasilkan listrik. Itu ya nanti pelajaran kelas 8 kelas 9 mungkin ya, pelajaran medan listrik itu. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaannya. Nah, Kalau gempa gimana sinyalnya, Pak? nah siapa namanya? Zikri Ramadan. Zikri Ramadan ya Bu ya, Zikri Ramadan. Gimana sinyal gempa? Kita dari adik-adik coba salah satu sinyalnya bisa dilihat nggak? Dia lurus aja gitu. Ya kan? Sebenarnya dia itu nggak lurus, tapi dia bergetar pelan-pelan, naik turun pelan. Saking pelannya seakan-akan lurus. Nah, kalau ada gempa, dia itu nanti habis dari lurus, tiba-tiba goyang. Sama kayak adik, udah pernah ngerasain gempa bumi kan? Kan dari adik nggak kenapa-napa, jalan, makan pentol kan? Tiba-tiba goyang-goyang kencang. Sama alatnya juga gitu. Jadi dia dari lurus seperti ini, tiba-tiba goyang-goyang. Nah, sekarang adik-adik lihat ada yang berbeda goyangannya nggak di sini? Nah, ada yang beda kan, jadi lurus kemudian goyang kemudian lurus lagi. Nah, di sini peran kami sebagai petugas, sebagai operator yang membedakan mana yang dia karena gempa bumi, mana yang dia karena misalnya nih ada longsor di sana, itu juga memberikan getaran. Mana yang misalnya ada kecelakaan di dekat situ. Jadi adik-adik pernah jalan di pinggir jalan nggak? Pernah lewat truk tiba-tiba kencang nggak? Goyang nggak adik-adik? Sama alat kita juga gitu. Jadi di dekat alat itu ada truk lewat kencang, goyang juga dia. Tinggal kita yang bedain, ini goyangnya kenapa nih? Nah sekarang pertanyaannya gempa bumi yang mana? Jadi kita melihat di sini kalau ada 4 garis misalnya garis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu dia terjadi perubahan secara bersamaan. Jadi bareng-bareng dia tiba-tiba ada yang besar. Kemungkinan besar itu gempa bumi. Tinggal kita cek lagi benar gempa bumi apa bukan. Bisa saja ketika alat itu ternyata dia ada di pinggir laut misalnya, itu karena ombak tinggi saja. Ada ombak tinggi menghantam, ya naik juga di situ. Tapi yang 3 lainnya gempa bumi misalnya. Nah itu kita analisa. Jadi keempat, kita cari 4 garis yang berubah bersamaan. Intinya di situ 4 dan bersamaan. Kalau tidak bersamaan, kemungkinan bukan gempa bumi. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini udah. Agak keras deh suaranya. Nama alat yang mana ini? Yang ini? Sama yang itu? Oke, siapa namanya? Nada. Nada, oke.
pertanyaannya bagus. Nama alatnya ya. Jadi ini namanya seismogram. Jadi adik-adik tadi ada seismograf kan? Ada seismograf, ada seismograf. Nah, seismograf itu alat fisiknya yang bentuk tabung. Itu seismometer juga. Seismograf itu catatannya. Jadi hasil dari seismograf namanya seismogram. Nah seperti ini seismograf. Yang ini ya, yang sebelah sini. Kalau yang tengah ini hanya untuk hasil. Ini seiskompi. Jadi satu paket, 1, 2, 3 dan yang lain di sana itu ada dalam satu aplikasi yang dikembangkan oleh Jerman dan Indonesia. Itu namanya seiskompi. Itu sudah meliputi seismogram untuk menghitung gempa buminya di mana, jam berapa. Nah, itu ada jadi satu aplikasi. Tapi belum ada di Android ya, dia hanya di komputer saja bisa dipakainya. Oke, ini tadi siapa namanya? Anaki. UTC itu namanya Universal Time Center. Jadi Indonesia UTC itu adalah jam dunia pusat. Jadi pusatnya itu ada di Inggris kalau tidak salah, sekitar di Eropa lah. Nah, itu Indonesia bagian barat ya. Indonesia bagian barat itu selisihnya 7 jam lebih awal daripada UTC. Jadi nanti kalau adik-adik ini sudah SMA gitu kan. Kalau saya dulu SMA kan baru kenal internet, main di warnet, ada aplikasi untuk chat sama orang luar negeri, orang random. Nah itu kita bisa tahu dia dari mana. Nanti dari mana itu kita bisa tahu dia jam berapa di sana dari UTC ini. Misalnya dia di Jepang. Jepang itu UTC plus 8. Indonesia UTC plus 7. 7 sama 8 selisihnya berapa? Berarti selisihnya 1 jam saya dengan yang Jepang misalnya. Jadi kalau saya di sini jam 10, dia jam 11. Jadi kalau mau menyapa kan orang Jepang kebanyakan non muslim. Ya kan bukan assalamualaikum selamat siang. Bukan selamat pagi kan jam 11. Itu UTC. Nanti kalau adik-adik belajar geografi, ada pembagian zona waktu Indonesia itu termasuk UTC nanti di dalam. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, siapa namanya? Siapa? Konita. Apa? Cara menentukan skala gempa bumi. Pertanyaannya bagus. Ini kelas 7 belum belajar fisika ya? Belum kayaknya. Jadi ada sebenarnya ada rumusnya. Kita itu menghitung. Nanti ini kan sinyal ini tadi ada dari lurus kan gempa, tiba-tiba gempa bumi goyang. Nah, kita menghitung tingginya ini berapa sih dari lurus itu. Ini adik-adik dari aula kan ya? Tadi di aula sempat melihat alat yang bentuk drum nggak di belakang? Mungkin nggak. Jadi ada kita dulu namanya seismograf yang lama itu pakai drum. Jadi sama seperti ini, tapi dia di atas kertas langsung. Cara menghitungnya adalah kertasnya kita lepas, kita pakai mistar, penggaris, kita ukur berapa sentimeter, garis paling tinggi dari garis tengahnya. Jadi garis datarnya itu kan 0 misalnya nih, salah satu aja kita ambil salah satu 0, terus naik. Nah, yang naik ini tingginya berapa sentimeter? Dari sentimeter itu nanti dikonversi ke magnitude. Ada rumusnya, agak terlalu rumit kalau kita mau jelaskan karena adik-adik belum belajar fisika. Sama kayak ini tapi karena ini sudah di komputer, rumusnya yang mengerjakan komputer bukan kita lagi. Sudah lebih santai lah sekarang. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Hanya. Kalau saya kurang jelas yang lainnya. Hanya. Ya. Skala. Untuk skala ini sama seiskompi kalau sekarang. Seiskompi pakai C ya. Seis COMP. Ini versi 4 yang kita punya. Oke, siapa namanya? Naomi, oke. Oh ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya. Layar yang di tengah ini. Nama alat. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi ini seiskompi. Seiskompi. Alat ini satu paket ya, bukan hanya yang di tengah aja, tapi ini berdua ini juga seiskompi namanya, satu paket. Bedanya yang itu menunjukkan sinyal getaran bumi, yang ini hasil analisa gempa. Karena teman-teman yang di sana sudah selesai, saya kira kita sudahi juga ya sesinya. Saya tutup. Terima kasih atas antusiasnya, pertanyaannya bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa nih? Nah, itu yang ini. Namanya adalah sangkar meteor. Sangkar meteor.
Jadi kita mengukur suhu udara. Ya, fungsinya itu adalah mengukur suhu udara termometer. Terus ada 4 termometer. Ada 4 nih. Yang pertama nih yang ini. Namanya termometer bola kering. Kenapa disebut bola kering? Karena di ujungnya ini tidak ditutupi kain basah. Ini contohnya nih. Nah, kalau ini namanya termometer bola basah. Karena ujungnya itu ditutupi oleh kain basah. Ini selalu dibasahi oleh air. Selanjutnya adalah termometer maksimum. Fungsinya untuk mengukur suhu paling panas dalam satu hari. Jadi kira-kira nih paling panas itu biasanya jam berapa sih? Siang. Ya, jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, jadi diukurnya itu malam hari. Karena dia nggak bakal berubah nih. Dia setelah mengukur suhu paling tinggi nggak bakal berubah. Ini lihat coba. Ini kan ada garis kayak abu-abu kan, silver. Itu air raksa. Air raksa. Cara kerjanya, nah jadi ini sensitif bola ini. Ketika dia terjadi perubahan suhu, misalnya kita tutup nih, dia bakal naik. Karena tangan saya panas, lebih panas dari suhu udara. Nah, dia naik karena ada perubahan suhu. Air raksa itu ketika terkena panas, dia menuai. Ya. Semuanya. Ya. Kalau bahasa Inggris, kelihatan ya, ada angka di atasnya. Fungsinya untuk mengukur ketinggian air yang ada dalam panci ini. Jadi misalkan kemarin kita ukur itu tingginya 60 mm. Kemarin misalkan ya. Terus pagi ini kita ukur lagi. Ternyata tingginya 40 mm. Selisihnya berapa? Nah, 20. Nah, nanti 20 itulah yang dijadikan sebagai penguapannya. Namanya ini adalah gauge. AOOK, gauge, gauge. Fungsinya adalah untuk mengukur tinggi air ini. Jadi saya ulangin ya. Ini adalah panci penguapan. Fungsinya untuk mengukur penguapan dalam satu hari. Satuannya adalah milimeter. Ada yang ingin tanya nggak? Kaca pembesar. Jadi dia memfokuskan semua energi matahari dari segala arah pada satu titik tertentu. Ini coba lihat nih, ada kertas di sini. Kertas itu ada titik di situ. Bisa lihat nggak? Nah, itu kebakar. Kertas ini ada garis kebakar. Nah, itu menunjukkan ini ada angka kan dari 6 sampai 18. Ini jamnya. Jadi kita bisa lihat berarti matahari telah bersinar dari jam 9 sampai dengan sekarang. Misalnya ada awan, dia bakal nggak bersinar, nggak kebakar. Kayak gitu. Jadi namanya Campbell Stokes. Fungsinya untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Prinsipnya kayak kaca besar. Ada yang ingin tanya nggak? Itu untuk mengukur arah angin. Di kacanya dari misalnya sekarang dia dari angin ke arah angin. Ini saya teman-teman lihat nih di info BMKG aplikasinya. Dari pusat arah angin utara. Arti itu adalah dari utara. Arah anginnya dari utara. Nah, kalau yang ini, kita ini kan sekarang berada di kantor BMKG. Cuma alat ini dititipkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pak, ini panel surya. Nah, ini panel surya. Bukan namanya. Jadi, tahu nggak fungsi panel surya apa? Jadi ini cuma untuk ngasih listrik aja. Alat sebenarnya adalah yang dia mengukur radiasi lingkungan. Jadi nama alatnya adalah detektor radiasi lingkungan. Kalau adik-adik kan sekarang nggak bisa lagi. Oh, kita ini menghirup gas radon atau radiasi apa? Nanti pasti belajar nih kimia lagi ya. Nah, fungsi alat itu adalah mengukur zat-zat yang menyebabkan radiasi tersebut. Dan ini bukan alat BMKG ya, alat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Zat yang menghasilkan radiasi.
ketinggiannya berapa.